Pro 1 RRI ND. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Pak Darius, selamat pagi. Salam sehat, salam tangguh. Selamat pagi RRI ND, selamat pagi pemirsa. Oke, baik. Ini sudah di kantor kah Pak Darius? Iya Bu, sudah. Oke, baik. Nah ini terkait dengan terima keluhan warga ya. Ada berapa banyak nih keluhan yang diterima, didengar begitu ya oleh Ombudsman NTT soal pelayanan rumah sakit oleh masyarakat. Keluhan apa saja ini tepatnya nih Pak Darius? Ya, jadi kami selama kurun waktu Januari hingga Agustus ini, kami memang secara keseluruhan menerima keluhan dari seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, dari berbagai kabupaten kota, kurang lebih 500-an ya, lebih dari 500 laporan. Nah, tetapi khusus untuk laporan mengenai rumah sakit, itu jumlahnya tidak banyak ya. Oh, tidak banyak. Jadi jumlahnya tidak banyak, ada kurang dari 10. Dan itu pun rumah sakit yang paling banyak dilaporkan itu ada di Kota Kupang, rumah sakit pemerintah provinsi, rumah sakit umum daerah WC Yohanes Kupang. Kemudian rumah sakit yang dilaporkan selain RSUD Kupang adalah rumah sakit Naibonat, rumah sakit Kabupaten Kupang, dan rumah sakit umum daerah Kabupaten Bilu di Atambua, dan satu di rumah sakit jiwa Kupang. Jadi selain rumah sakit ini, rumah sakit daerah lain di Provinsi NTT belum dilaporkan, memang belum dilaporkan ya. Oke, untuk wilayah Flores ini belum ya, begitu ya Pak? Iya, belum. Termasuk dari ND ini juga belum ada laporan yang masuk ke kami. Belum ada laporan itu bukan berarti baik-baik saja. Bukan berarti baik-baik saja atau pelayanan baik-baik saja, bisa saja karena orang tidak tahu kemana melapor. Bisa saja kemungkinan berikut itu dia takut melapor. Kemudian kemungkinan berikut memang masyarakat kita ini permisif, tidak suka melapor. Itu ada kemungkinan kenapa seperti itu. Nah, substansi yang paling sering dilaporkan terkait pelayanan rumah sakit itu antara lain, yang pertama, ini mungkin terjadi di seluruh rumah sakit ya di Nusa Tenggara Timur. Mudah-mudahan nanti pendengar bisa menilai sendiri. Yang pertama, untuk rawat inap, pasien-pasien kita rawat inap, mereka sering mengeluh bahwa kadang-kadang mereka terpaksa turun kelas perawatan. Jadi misalnya dia pemegang kartu BPJS kelas 1, tapi karena ruang hak kelasnya penuh, dia turun kelas ke kelas 2 misalnya, seperti itu. Itu dikeluhkan pertama. Kemudian yang kedua, waktu visit dokter ke ruangan tidak pasti. Jadi pasien di ruangan itu kadang-kadang menunggu terlalu lama, kapan dokter visit itu tidak pasti. Ketiga, khusus pasien dengan diagnosa berat atau yang biasa disebut sakit-sakit katastropik di rumah sakit swasta, ini khusus rumah sakit swasta, kerap dipulangkan dalam kurun waktu tertentu dengan indikasi medis pasien stabil. Jadi pasien merasa dia masih sakit tapi dipulangkan rumah sakit. Nah, ini juga yang sering disampaikan kepada kami. Ya, kemudian yang berikut itu fasilitas kamar seperti AC, TV tidak berfungsi. Jadi banyak rumah sakit yang dikeluhkan oleh pasiennya karena di ruangannya ada TV, tapi TV-nya tidak berfungsi, dibuka itu hanya pasir-pasir saja dan seterusnya. Channelnya tidak ada dan seterusnya. Kemudian yang berikut, yang kelima, itu rusaknya peralatan rumah sakit. Ini yang paling sering dilaporkan adalah peralatan CT scan di Rumah Sakit Umum Yohanes yang mengalami kerusakan dalam waktu yang lama dan belum diperbaiki. Ini sehingga pasien ada yang harus bolak-balik hanya karena menunggu kapan alat ini bisa berfungsi. Kemudian yang berikut, ini yang keenam, ini juga yang paling sering dilaporkan adalah antrian loket pendaftaran BPJS di rumah sakit masih dilakukan secara manual. Jadi ada antrian yang manual sehingga daftar antrian itu menjadi panjang. Kadang-kadang pasien datang 2 kali, pada pagi hari datang untuk daftar, nanti siang hari baru dia pemeriksaan. Ini butuh waktu sangat panjang. Ini mungkin bisa terjadi di rumah sakit ND juga ini barangkali ini. Kalau di loket pendaftaran BPJS itu tidak banyak loket, tidak banyak petugas, itu akan panjang.
Ketujuh, ini waktu praktek dokter di Poli juga tidak pasti. Jadi ini juga khusus di rawat jalan, mereka mengeluh lagi bahwa kalau sudah selesai pendaftaran yang begitu lama, masuk ke Poli mereka harus menunggu lagi, dokternya tidak pasti datang jam berapa. Kemudian yang kedelapan, pasien BPJS yang membeli obat di luar apotek rumah sakit dikarenakan stok obat di apotek rumah sakit kosong, masih mengalami kendala belum adanya mekanisme pengembalian uang dari rumah sakit. Jadi ini perlu disosialisasikan juga bahwa bagi pasien BPJS, obatnya harus disediakan di apotek rumah sakit itu. Jika tidak tersedia, maka rumah sakit wajib mencari obat itu, atau jika pasien membeli sendiri obat di luar rumah sakit, uangnya wajib dikembalikan. Ini yang mungkin perlu sosialisasi banyak sehingga pasien-pasien kita paham. Jangan sampai dia beli sendiri dan dia tidak klaim lagi uangnya sehingga hangus uangnya gitu. Oke, iya. Jadi ini ini beberapa hal yang disampaikan kepada kami. Ya. Oke, jadi banyak hal ini yang disampaikan ya, mulai dari harus turun kelas begitu karena memang ketersediaan tempat tidur atau ruang untuk pasien dengan hak inap dirawat kelas 1 terus harus turun kelas begitu ya, dan juga sampai dengan obat yang harus dibeli sendiri ya oleh pasien begitu atau keluarga pasien. Nah, ini banyak sekali. Nah, setelah Anda mendengarkan ya, Ombudsman mendengarkan keluhan-keluhan, terima pengaduan dari masyarakat, langkah-langkah apa saja nih yang sudah dilakukan oleh Anda bersama tim Anda begitu Pak Darius? Ya, mekanisme penanganan laporan di Ombudsman ini memang ada yang melalui mekanisme pemeriksaan, dipanggil rumah sakitnya, diperiksa, lalu dikasih laporan hasil pemeriksaan. Kemudian ada juga laporan-laporan sederhana yang kategorinya sederhana yang bisa kami hubungi langsung rumah sakit yang bersangkutan, dan ini cara yang sering saya pakai. Kami akan bikin uraian laporan singkat tentang laporan itu, lalu saya akan mengontak kepala rumah sakitnya untuk menyampaikan bahwa ada komplain seperti ini, dan biasanya dalam koordinasi seperti itu mereka akan menjawab dan akan menyampaikan permasalahan, lalu banyak diantaranya yang kami minta dikomunikasikan langsung dengan pasiennya sehingga masalahnya bisa langsung diselesaikan. Selain penanganan laporan dengan cara seperti itu, kami juga melakukan rapat koordinasi dengan BPJS, dengan rumah sakit dan dinas kesehatan. Tahun ini kami sudah 2 kali melakukan rapat koordinasi pada awal tahun, dan baru saja kemarin kami melakukan rapat koordinasi bersama BPJS kesehatan, rumah sakit, dinas kesehatan di Hotel Kristal kemarin baru selesai, dan hal-hal ini yang kami bicarakan. Memang ada sebagian besar sudah mendapat penyelesaian, tapi beberapa 1-2 poin yang tadi saya sampaikan itu masih terjadi begitu. Dalam proses untuk bisa diselesaikan gitu. Oke, baik. Tadi juga Anda sampaikan ya, ada beberapa hal yang membuat ini ya tidak terlalu banyak begitu pengaduan yang Anda terima begitu. Bisa dikarenakan karena memang masyarakat belum tahu ya bagaimana melakukan pengaduan begitu ya untuk memasukkan saran dan juga kritik ya terkait dengan pelayanan yang mereka terima selama ini. Kemudian ada juga Anda juga sampaikan bahwa ada tipe kita adalah malas melapor begitu ya, malas untuk mengadu begitu ya. Oke. Nah, terkait dengan rumah sakit yang tadi juga tidak masuk dalam daftar pengaduan oleh masyarakat ya terkait dengan pelayanan ini. Nah, Anda ini ya seperti apa ya? Tindakan yang Anda lakukan seperti apa? Karena tadi juga disampaikan bahwa ini tidak saja di rumah sakit yang sudah disebutkan tadi ya, bisa jadi juga terjadi di daerah lain hanya belum dilaporkan begitu. Nah, ini apakah semua rumah sakit juga Anda lakukan sosialisasi yang sama seperti itu Pak Darius? Ya, terima kasih. Memang belum semua rumah sakit ya. Kami rakor itu kebanyakan untuk rumah sakit di Kota Kupang ya. Di luar, di tempat-tempat kami belum melakukan itu. Secara virtual pun kami belum melakukan. Karena memang minim laporan. Saya kadang-kadang kalau rakor itu, kalau kita lihat ada banyak laporan, kita diskusikan. Kalau tidak terlalu banyak, kadang-kadang saya. Tetapi ini menjadi catatan bagi kami juga. Untuk kalau bisa memang sosialisasi dan rakornya juga bisa di Flores, bisa di Alor, di Sumba dan seterusnya, sehingga orang begitu ya. bisa melapor. Ya, karena kalau orang tidak tahu kemana melapor, tentu dia tidak bisa melapor gitu ya. Nah, saya berharap, ini harapan saya untuk seluruh pasien dan keluarganya yang sudah pernah dilayani rumah sakit atau saat ini sedang berada di rumah sakit, jika mengalami masalah-masalah yang seperti saya sampaikan tadi, itu bisa melaporkan langsung ke rumah sakit. Jadi rumah sakit ada
pengelola pengaduannya. Seluruh rumah sakit kita ini ada pengelola pengaduannya sekarang ini. Silakan dilapor ke pengelola pengaduannya. Kalau dia tidak melayani rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, itu juga ada petugas penerima pengaduan dari BPJS yang ditempatkan di rumah sakit. Itu ada. Ya, kalau dilaporkan ke sana juga belum mendapat penanganan, maka bisa melaporkan kepada ombudsman di kami atau bisa juga ke dinas kesehatan setempat. Itu boleh saja, silakan. Nah, bisa jadi, saya menduga bisa jadi rumah sakit yang minim komplain ini, itu mekanisme komplain internalnya bagus di dalam. Artinya dia menyiapkan nomor-nomor kanal-kanal pengaduan sehingga para pasien tidak perlu harus keluar, dia langsung komplain di rumah sakit itu dan bisa diselesaikan. Itu bisa saja, kemungkinan begitu bisa saja ada. Oke, baik. Ya. Nah, tadi setelah ada pengaduan-pengaduan seperti itu, nah bagaimana tanggapan dari pihak rumah sakit ketika mendengar Anda sampaikan bahwa ada beberapa catatan-catatan yang harus diperbaiki terkait dengan pelayanan ini, Pak? Ya, rumah sakit dalam rakor penyampaian kami sudah sekian lama bekerja sama sehingga mereka sudah tahu jika ada pengaduan dari ombudsman memang harus diselesaikan, kecuali ada hal-hal yang butuh butuh waktu. Jadi khusus yang tadi saya sampaikan ada sekian itu, ada beberapa yang saya sampaikan dalam rakor 2-3 tahun sebelumnya, namun sampai sekarang ini masih terus terjadi. Khusus pada tadi saya sampaikan misalnya pasien dengan diagnosa berat katastropik di rumah sakit swasta kerap dipulangkan dalam kurun waktu tertentu. Ya, ini masih sering terjadi. Ini ada hitung-hitungan ada hitung-hitungan untung rugi dan seterusnya. Ini masih belum kami ketemu jalan keluarnya khusus ini. Kemudian khusus yang obat-obat yang kita beli sendiri di luar, itu masih ada rumah sakit yang belum ada mekanisme Pengembalian begitu. pengembaliannya. Tetapi sebagian rumah sakit sudah. Ada rumah sakit yang pakai mekanisme pengembalian, ada rumah sakit yang wajib membeli. Kalau misalnya obat di rumah sakitnya kosong, maka yang membeli obat adalah petugas rumah sakit, bukan pasien. Jadi petugas rumah sakitnya akan mencari sendiri obat itu di apotek mana saja dan mendatangkan di rumah sakit, pasiennya tunggu di rumah sakit. Tapi ada rumah sakit yang minta kita beli sendiri di luar dan kita ganti uangnya. Ada rumah sakit yang minta kita beli sendiri, tidak ada mekanisme ganti uangnya, sehingga uang kita hangus gitu. Jadi ada tinggal 1-2 rumah sakit yang perlu mengatur mekanisme, tapi yang lain sudah. Jadi yang sebenarnya adalah pihak rumah sakit dan harus dikembalikan begitu, Pak Darius ya? Iya, kalau obat itu masuk di dalam daftar obat formularium nasional BPJS, obat yang ditanggung oleh BPJS itu ada kurang lebih hampir 150 diagnosa. Jadi cukup banyak ya. Jadi dari hampir 150 diagnosa berarti mungkin seharusnya semua obat itu ada di rumah sakit, seharusnya begitu. Tetapi karena ada 1-2 kendala, misalnya ketersediaan obat di perusahaan besar farmasi, kan tidak, mereka ini kan beli obat di PBF. Kalau di PBF-nya stoknya tidak tersedia, tentu rumah sakit tidak bisa membeli, menjadi kosong. Dan ini sesuai dengan ketentuan, obat yang kita beli sendiri tetapi masuk daftar BPJS wajib dikembalikan uangnya oleh rumah sakit. Gitu. Jadi ini mohon disosialisasikan kepada seluruh pengguna BPJS bahwa obat yang ditanggung BPJS tetapi kita beli sendiri wajib dikembalikan uangnya oleh rumah sakit itu. Gitu. Oke, baik. Berarti obat-obat yang didapat begitu tidak murni ini harus ditanggung oleh BPJS begitu, Pak Darius? Ya, kita kan tadi saya sampaikan bahwa obat yang ditanggung BPJS itu adalah yang masuk daftar formularium nasional BPJS Kesehatan. Kurang lebih 149 diagnosa. Jadi kalau ada indikasi medis yang diberikan oleh dokter keluar dari 149 diagnosa, berarti itu tidak ditanggung oleh BPJS. Itu bagaimana caranya agar masyarakat bisa tahu bahwa ini obat tidak ditanggung dan juga ditanggung begitu, Pak? Jadi itu di rumah sakit masing-masing ada daftarnya. Jadi semua bisa diminta begitu ya? Ya, itu silakan. Di rumah sakit itu ada daftar obat Fornas itu ada. Itu ada. Oke, baik. Pak Darius, ini kalau masyarakat dan juga pendengar RRI mendapati pelayanan yang kurang maksimal begitu ya, yang didapatkan, ingin menyampaikannya kepada ombudsman, ini bagaimana caranya nih Pak Ya, Darius? dia bisa, ombudsman ini punya fanpage Facebook, ada Ombudsman RI NTT, ada, silakan melalui jalur itu bisa. Kalau melalui surat juga kami bisa di Jalan El Tari, Kota Kupang, atau melalui WA saya kasih nomor WA saya 0812 3788 320.
itu boleh 0812-3788-320 boleh, silakan WA, nanti petugas kami akan menelpon kembali apa yang Anda butuhkan gitu. Oke, baik. Ya. Terima kasih ini Pak Darius untuk waktunya bersama RRI, dan saya yakin sekali ini bermanfaat untuk masyarakat kita ya, pendengar kita. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan agar masyarakat juga bisa mendapatkan pelayanan yang pasti dan juga yang semestinya begitu Pak Darius. Terakhir ini apa harapan Anda nih Pak Darius, pesan-pesan untuk masyarakat Kabupaten Ende dan juga masyarakat dan pendengar RRI yang mendengarkan kita pagi hari ini, silakan. Ya, pesan saya untuk seluruh masyarakat NTT, Kabupaten Ende, komplain atau pengaduan pelayanan publik itu baik ya, komplain itu baik. Kalau Bapak Ibu tidak komplain, maka instansi penyelenggara layanan kita ini tidak tahu apa yang harus dia perbaiki. Semakin tidak dikomplain, penyelenggara layanan merasa semakin tidak ada masalah, maka tidak ada banyak perbaikan. Karena itu silakan komplain sebanyak-banyaknya, komplain dengan itikat baik, bukan surat kaleng dan seterusnya. Kami pasti akan tindak lanjut dan berkoordinasi dengan seluruh penyelenggara layanan sehingga komplain Anda itu adalah peran serta Anda untuk memperbaiki layanan publik di seluruh instansi pemerintah. Kira-kira begitu pesan saya, Pak. Oke, terima kasih Pak Darius. Selamat pagi dan mudah-mudahan terus siap ya memberikan informasi kepada pendengar RRI. Siap, terima kasih banyak RRI Anda sudah sering menginformasikan seluruh kegiatan pelayanan publik ke masyarakat Nusa Tenggara Timur. Terima kasih RRI Anda. Selamat pagi.